Pak, bisa dijelaskan di sini kan ikut mana, Kang? Ikut bareng Mas, Jombang, Indonesia. Desa? Desa Bareng Mas. Dusunnya Dusun Tegalrejo, di Mbah Meong. Dusun Tegalrejo. Dusun Tegalrejo. Barangkali pemirsa ingin tahu, Pak. Ya, ini kan kayaknya gimana gitu. Alamnya sangat sejuk dan juga sekali. Saya kerasan tinggal di sini, di Mbah Meong. Kerasan tinggal di sekitar sini, di desa ini. Barangkali pemirsa ingin tahu, Kang, biasanya kalau hunting itu persediaan alat itu apa saja? Oh gitu. Saya biasanya ini saya persiapkan dulu. Jadi saya cek baterai. Sebenarnya ini ada baterai casnya. Ini cuma karena kondisi saat ini sedang rusak, trouble, saya pakai batu ini yang kira-kira berapa volt ini ya. 9 volt Mas, ini baterainya 9 volt. Tinggal masukkan ini min plusnya, kita masukkan gini. Terus jangan lupa ini safety. Karena apa? Kalau kita hunting terusuk-terusuk itu rawan dengan ular. Biasanya saya sering menemukan ular, kawan. Jadi saya juga harus waspada, antisipasi, safety tetap dipakai. Juga peralatan seperti ini, kalau nanti ada bunyi dari metal detector ini kita tinggal gali. Dan ini tripod, saya biasanya itu sendiri di Mbah Meong. Jadi kalau saya hunting itu sendirian, jadi saya memang sedikit mengalami kendala. Jadi kadang-kadang gambarnya tampak goyang-goyang atau apa, itu karena saya nggak ada temennya. Terus waktu hunting kita mengambil kameranya juga jarak jauh. Kadang-kadang yang sering terjadi seperti itu karena apa? HP saya kan khawatir saya dekat sungai, khawatir jatuh, telebok, lugur neng banyu, bar Mbah Meong. Dan jangan lupa ini anti nyamuk. Kalau saya terusuk di alas, di tegalan, nyamuk jengklongnya bok luar biasa. Makanya harus tetap pakai autan untuk antisipasi kulit ini biar tidak digigit jengklong. Pak, biasanya yang didapatkan itu apa saja, Pak? Gimana Mas? Biasanya kalau yang didapatkan itu apa saja? Saya jujur ya, sebagai pemula, yang saya sering dapatkan itu koin. Koin-koin itu koin Belanda, ya koin dari dinasti Ming, dinasti Yang, Yuan, JK. Terus beberapa hari yang lalu itu pernah mendapatkan sejenis alat pertanian, terus alat untuk itu gaman kayak kudi. Terus dapat beberapa yang terakhir itu kemarin saya dapat, alhamdulillah dapat emas kecil sekali. Tapi nggak apa-apa, tetap saya syukuri ya, Mbak. Udah diuangkan? Oh belum, tetap saya koleksi. Sementara saya koleksi, kebetulan kemarin istri saya itu pengen pakai, ya saya serahkan. Saya buat itu jenisnya emas itu kuno atau gimana? Kemarin ada yang ngomen dari estimasi Majapahitan Mas. Karena di sini di sekitar hutan-hutan sini ini rata-rata itu era Majapahit akhir. Jadi sebelum Belanda menjajah ke Indonesia, itu di sini tuh Majapahit akhir, banyak sekali. Artefak yang ditemukan di sini apa? Kalau hunting-hunting? Kemarin pas waktu saya hunting metal detector di itu Mas, itu loh Mas, di dekatnya sawah-sawah, di tengah sawah itu Mas, itu di hutan-hutan itu, di bawahnya, itu ada peninggalan batu bata Mas. Entah itu dulunya patirtan atau tempat pemujaan Mas, tapi di situ ada sumbernya mubal juga Mas, bagus. Pernah ada ini sawah ini sudah dibeli Aqua Mas, jujur ini, cuma sama dinas pengairan itu tidak diizinkan karena sungai sini dan sumber sini sumber kehidupan para petani yang ada di sekitar Bareng sampai ke Mojo Dhuwur, Mojo Trisno, Mojo
mojo-mojoan mas, mojo pring dan sebagainya, mojo warno, semua memakai dari air dari sini mas. Karena kalau musim penghujan, kalau musim kemarau tidak akan habis sumber ini mas. Pernah dulu sebelum ada PDAM masuk, air di sini dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari ya kan. Dulu itu di sini nyuci banyak mas, jadi jam 3, jam 2 pagi itu sudah banyak orang ke sungai mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari mas, buat mandi, ya buat nyuci, buat hajatan orang kampung mas. Jadi dulu main mikul dari ngambil dari bawah dipikul sampai ke atas sana mas. Itu yang sering itu Mbah Meong. Berarti ini Pertirtan kuno ya Kang? Betul. Ada, nanti ada buktinya di sana batu bata. Cuma batu batanya tebel mas, tebel Mbah Meong. Jadi tebel, panjang, kayak era Majopahitan kayak. Nah, ini dugaan sementara. Di sini di kawasan pinggiran sungai atau perengan, ini dugaan banyak kita jumpai, terutama itu Cak Markeso. Ini Markeso Ai, channelnya jangan lupa untuk di-subscribe ya. Di sini pernah dijumpai sebaran-sebaran batu bata kuno itu banyak lur. Terutama itu yang di bukit sana ya Kang ya. Betul, betul. Di atas lagi ada mas. Apa? Itu dulu sering keluar batu gilang mas. Jadi warga itu kalau tiap mau merumput di sana itu sering dijumpai batu gilang. Itu Papundan atau gimana? Lokasinya? Itu lokasinya Papundan atau gimana? Lokasinya katanya orang dulu itu sentra untuk pembuatan candi mas. Oh berarti produksi candi. Betul. Batu-batu andesit gitu. Di sini karena di sekitar sini tuh banyak batu-batunya besar-besar itu. Lokasi dekat tempat hunting jenengan ya. Kali apa Pak ini Pak? Sungainya? Ya. Ini kalau orang warga sekitar sini namanya Sumber Soko. Di sini ada sumber 2 mas. Ya. Sumber Soko sama yang di pojok sana itu pojok kampung mau ke tadi sampean kan melewati itu Mbah Meong. Melewati Bongjino. Ya itu ke utaranya namanya Sumber Bendo. Ini Sumber Soko, sana Sumber Bendo. Berarti lokasi ini sungainya ikut desa Bareng, sumbernya namanya Sumber Soko. Sumber Pertirtan kuno yang masih diuriri Pak. Sementara masih dipakai untuk mandi aja mas. Masih dilestarikan? Kayaknya sudah mulai musnah mas. Iya, sudah mulai berkurang, nggak seperti dulu lagi. Tapi dulunya pernah disuguh atau gimana? Suguh sering mas. Jadi ya ini mohon maaf ya. Sebelum kira-kira 2-3 tahun yang lalu sebelum corona itu ada sesepuh desa yang tukang nyagak itu loh mas. Tukang nyagak wong digawe. Itu kalau ada orang kampung punya hajat, biasanya bikin sesajen di Sumber Sokonya itu di bawah. Biasanya ada telur, ya ada peralatan untuk itu loh mas, peralatan sesajian. Sajen ya betul. Ternyata masih diururi dan disakralkan gitu ya Kang ya, iya, betul. Oleh warga sini. Semoga lestari dan juga terjaga. Biar anak cucu kita nanti tahu ya bahwa di sini ada jejak-jejak kekunan, terutama itu sisa-sisa ini dugaan sementara ya lurah, dugaan masih sisa-sisa dari kerajaan Majapahit.